Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kaifa haluk? How are you? Pripun kabare? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah mulai belajar tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Sebelum memulai belajar, mari kita sama-sama berdoa agar ilmu kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar semua? Hebat. Mari kita mulai belajar hari ini. Ada banyak benda di sekitar kita. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada rumah, ada sepeda, ada mobil, dan benda yang lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan dan juga ada benda ciptaan manusia. Ada benda hidup dan juga ada benda tak hidup. Kita wajib memanfaatkannya setiap hari. Udin dan teman-temannya pagi-pagi sudah berangkat ke sekolah. Mereka menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Saat pergi ke sekolah, mereka menggunakan seragam ke sekolah. Mereka juga mengenakan topi untuk ke sekolah. Tahukah kalian, topi merupakan salah satu benda tak hidup. Apakah kalian juga suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Saat kita bernyanyi, kita harus memperhatikan panjang pendek nada. Pada syair lagu Topi Saya Bundar, ada syair yang dinyanyikan dengan nada pendek, ada juga syair yang dinyanyikan dengan nada panjang. Syair yang bergaris bawah pendek dinyanyikan dengan nada pendek, sedangkan syair yang bergaris bawah panjang dinyanyikan dengan nada panjang. Cobalah kalian bernyanyi di rumah. Saat kita menyanyi, lebih seru kita sambil menari. Ada berbagai macam gerakan binatang yang bisa kita tirukan saat kita menari. Ada kelinci, ada burung terbang. Mari coba kita simak cuplikan video gerakan hewan berikut ini. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack, 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 quack. A a, a a, a a, a a, a a, a a. Wah, menyenangkan sekali ya menyanyi sambil menari. Kalian bisa melakukannya di rumah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada banyak burung, Siti dan teman-temannya, bangku, tanah, air, angsa, dan lain-lain. Benda di sekitar kita adalah ciptaan Allah. Maka dari itu, kita harus wajib bersyukur atas segala pemberiannya. Coba perhatikan lagi, ada burung, pohon, angsa, kucing, dan Siti beserta teman-temannya adalah termasuk benda hidup. Sedangkan bangku, tanah,
tumbuh menjadi besar, burung membutuhkan makanan dan minuman. Burung juga membutuhkan udara untuk bernafas. Burung bergerak dan terbang. Supaya jumlah burung tidak habis, burung berkembang biak dengan cara bertelur. Benda hidup mengalami pertumbuhan, memerlukan makanan dan minuman, bernafas, dan bergerak serta berkembang biak. Sedangkan benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan, tidak memerlukan makanan dan minuman, dan juga tidak bernafas. Burung adalah salah satu jenis hewan. Jenis hewan ada yang jinak dan ada yang buas. Hewan jinak biasanya dipelihara oleh manusia karena tidak berbahaya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia karena berbahaya dan hidup di alam secara liar. Hewan tinggal di tempat yang berbeda, ada yang di darat, ada yang di air, dan ada pula di darat dan di air. Pernahkah kalian ke kebun binatang? Ada banyak papan pemberitahuan di kebun binatang. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Apa yang kalian lakukan jika kalian melihat papan pemberitahuan seperti ini? Ya, tidak memberi makan sembarangan pada hewan. Apa yang kalian lakukan jika kalian menemui papan pemberitahuan seperti ini? Ya, kalian harus berhati-hati dan jangan mendekat. Benny dan teman-teman sedang bermain bersama. Banyak permainan yang sedang mereka mainkan. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup, mobil-mobilan, kartu huruf, dan kartu permainan termasuk benda tak hidup. Boneka juga termasuk benda tak hidup. Dadu juga termasuk benda tak hidup. Mari kita mencoba membuat dadu. Siapkan bahan-bahan untuk membuat dadu. Gambar rancangan dadu, gunting, dan selotip untuk perekat. Gunting sesuai pola gambar rancangan dadu hingga membentuk seperti ini. Kemudian lipat setiap sisi garisnya. Hubungkan sisi yang satu dengan sisi lainnya menggunakan selotip sampai membentuk seperti dadu. Lakukan sampai dadu satuan dan puluhan selesai dengan cara yang sama. Kemudian, mainkan dadu satuan dan dadu puluhan. Saat memainkan, kita bisa menemukan simbol puluhan dan satuan pada kedua dadu. Terakhir, catat hasil permainan dadu kalian pada tabel puluhan dan satuan sesuai simbol puluhan dan satuan yang kalian temukan. Wah, seru sekali ya membuat dadu dan memainkan dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat satuan dan puluhan. Selamat mencoba dan memainkan dadu puluhan satuan. Dan jangan lupa catatlah hasil permainan kalian ke dalam tabel. Mari sekarang kita simak cerita hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan salah satu hewan yang ada di sekitar kita. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucingnya. Setiap hari, Benny selalu merawat kucing peliharaannya. Setiap hari, Benny selalu memberi makan dan minum. Benny juga selalu membersihkan badan dan kuku kucingnya. Kucing Benny sangat bersih dan tumbuh sehat. Salah satu kegiatan yang dilakukan Benny saat merawat hewan peliharaannya yaitu memberi makan setiap hari. Saat memberi makan kucing peliharaannya, Benny tidak sembarangan memberi makan. Benny selalu memperhatikan pakan kucing yang akan diberikan kepada kucingnya. Ini
adalah kemasan makanan kucing. Pada kemasan makanan kucing ini, kita bisa mengetahui beberapa informasi. Di antaranya adalah informasi nilai gizi yang ada pada makanan kucing tersebut. Selain informasi nilai gizi, ada beberapa pemberitahuan yang bisa kita ketahui pada kemasan makanan hewan. Gambar membuang sampah pada tempatnya merupakan pemberitahuan agar kita membuang kemasan yang sudah tidak terpakai pada tempat sampah. Gambar payung memberitahukan kepada kita makanan hewan tidak boleh terkena air. Gambar rumah yang ada sinar matahari di atasnya memberitahukan kepada kita makanan harus disimpan pada ruangan yang sejuk dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Selain pada kemasan makanan hewan, informasi dan pemberitahuan pada kemasan juga ada pada kemasan minuman dan makanan yang lainnya. Setiap kemasan memiliki informasi dan pemberitahuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan informasi dan pemberitahuan pada setiap kemasan saat kita akan membeli atau akan menggunakannya. Mari sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar lambang sila Pancasila. Dari kelima lambang sila Pancasila, adakah gambar hewan? Benar sekali. Jika kalian sudah bisa menemukan gambar hewan, hewan apakah yang ada pada lambang sila Pancasila? Pintar. Pada lambang sila Pancasila ada satu lambang yang merupakan gambar binatang, yaitu kepala banteng. Kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Siapa yang tahu bunyi dari sila keempat Pancasila? Bagaimana bunyinya? Pintar. Bunyi dari sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bisakah kalian membuat lambang sila keempat Pancasila? Untuk lebih mudahnya, mari kita tebali lambang sila keempat Pancasila, kemudian kita beri warna yang sesuai dan ditempel pada buku tulis. Selanjutnya, coba susun bunyi sila keempat Pancasila dan tempel pada lembar kerja tema 7. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan belajar kita sudah selesai. Selamat belajar di rumah, selamat belajar di mana saja. Terima kasih dan sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.